Tuhan luar biasa di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini dalam ibadah tengah minggu kami akan kembali belajar firman Allah. Tuhan Yesus berkenan bicara buat kami, nyatakan pesan isi hatimu, kebenaran-kebenaran-Mu Engkau singkapkan bagi kami Tuhan malam hari ini. Dan oleh firman itu kami terus diteguhkan, dikuatkan, dan nama Tuhan terus dipuji, dipermuliakan lewat sisi kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, sekali lagi jam pemberitaan dari awal, pertengahan sampai akhir kami taruh boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang rindu firman Allah bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Puji Tuhan. Baik, kita akan perhatikan firman Allah kembali pada kitab eksposisi 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-6, dan hari ini kita masuk pada pembahasan kita yang kedua dari tema tujuan nasihat yang tak tercapai. Kembali kita akan membaca 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-6 dalam hitungan yang ketiga bersama-sama dengan seluruh sidang jemaat. Kita membaca ayat ini 1, 2, 3. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali saya ingatkan kepada kita bahwa ayat yang ke-6 ini tidak bisa lepas dari ayat yang ke-5 yang sudah kita soroti beberapa kali, yaitu tentang nasihat, ya, tentang nasihat. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ternyata nasihat yang disampaikan itu yang adalah firman Allah, yang adalah kata-kata Tuhan sendiri, itu terkadang tidak sampai pada tujuannya, ya. Maksudnya adalah ada orang-orang yang menyepelekan atau tidak mau mengindahkan nasihat firman Allah itu, tidak gubris, tidak mau terima, tidak mau toe, orang Kupang bilang, ya, nasihat kebenaran itu. Nah, akibat dari orang tidak mau terima atau tidak mau peduli, tidak gubris dengan nasihat-nasihat kebenaran atau firman Allah, maka tidak sampai kepada tujuan. Kalau tidak sampai kepada tujuan, maka ada dua hal yang akan terjadi. Minggu yang lalu kita sudah memperhatikan orang itu akan menjadi sesat. Saya sudah membahas tentang sesat itu seperti apa pada pembahasan kita minggu lalu. Antara lain dia akan ikuti ajaran setan-setan, dia akan ikuti ajaran Bileam, dia akan ikuti ajaran Isabel. Nah, itu kita sudah bahas pada pembahasan menjadi sesat. Nah, selain menjadi sesat, orang-orang yang tidak mengikuti atau tidak mengindahkan nasihat firman Allah atau tidak gubris dengan apa yang Alkitab katakan, yang tidak peduli dengan isi firman Allah, itu akan terjebak atau terperangkap pada omongan yang sia-sia. Nah, ini yang malam ini kita akan perhatikan tentang terjebak pada omongan yang sia-sia. Diklik. Nah, mari kita membahas bagian yang kedua. Bukan bagian pertama. Bagian yang kedua ini. Terjebak pada omongan yang sia-sia. Apa yang dimaksud dengan kata terjebak pada omongan yang sia-sia itu yang saya dan saudara perlu pahami.
Makna omongan yang sia-sia itu dari bahasa Yunaninya adalah mataiologos. Mataiologos. Dari dua suku kata, mataio dan logos. Ya, ini dari dua suku kata, mataios dan logos. Mataios itu artinya sia-sia, sementara logos atau logo itu artinya perkataan atau firman Allah atau kalimat. Itu arti dari kata logos. Jadi mataios sia-sia, kata-kata sia-sia firman maksudnya. Itu yang dimaksud di dalam teks ini. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang membuat orang menjadi sia-sia atau tidak lagi mengikuti kata-kata firman, atau menganggap kata firman itu sesuatu yang tidak penting, sesuatu yang omong kosong, omongan sia-sia, omongan yang tidak layak, ya saudara? Nah, ini karena ada beberapa hal. Saya mau soroti kata mataiologos itu. Nah, mari kita perhatikan, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa saja jenis mataiologos dalam Alkitab pembahasan kita hari ini. Jenis yang pertama kita temukan di dalam kitab 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18. Mari kita baca teks ini bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Saudara, di dalam teks ini kita temukan kata mataiologos itu di kata sia-sia. Itu kalimat yang muncul itu dipakai kata mataio. Kata mataio itu menunjuk kepada suatu kesia-siaan. Apa yang sia-sia di dalam teks ini? Dikatakan cara hidupmu yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu yang sia-sia. Jadi kalau firman Allah itu tidak diterima, atau kebenaran Tuhan itu dianggap tidak berguna, maka sesungguhnya orang itu terjebak kepada mataiologos, hal-hal yang sia-sia, dan diantaranya adalah cara hidup yang diwarisi dari nenek moyangnya. Apa itu cara hidup yang diwarisi dari nenek moyang? Yaitu tradisi, adat istiadat. Ya, orang kalau sudah tidak terima firman, maka hidupnya akan terus diwarnai dengan cara hidup tradisi, cara hidup adat istiadat, itu tidak akan bisa lepas. Ya, karena nasihat kebenaran itu dianggap mataiologos, dianggap omongan yang sia-sia. Maka saudaraku, omongan yang sia-sia dianggap omongan yang benar. Omongan yang saudaraku sebenarnya tidak benar, hal yang sia-sia, cara hidup warisan nenek moyang itu sebenarnya hal-hal yang sia-sia. Sesuai dengan 1 Petrus pasal 1 tadi dikatakan ayat 18, saudara. Tetapi orang justru yang sia-sia dianggap tidak sia-sia. Orang menganggap sesuatu yang saudaraku sebenarnya tidak mendatangkan keuntungan, nasihat yang tidak berdasar, itu dianggap nasihat yang sangat berdasar. Seperti yang saudara dikatakan tadi di dalam teks ini. Nah, hari ini kita semua orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, ya, kita ini sudah dengar kebenaran, ya. Jangan menganggap kebenaran itu mataiologos seperti dengan tradisi adat istiadat. Kalau tradisi adat istiadat itu mataiologos, tetapi kalau firman Allah itu bukan mataiologos. Firman Allah itu kepastian, firman Allah itu adalah kekuatan Allah. Jadi jangan menyamakan firman Allah, jangan menyamakan firman dengan adat istiadat yang mataiologos. Karena saudara tidak pernah temukan di dalam Alkitab firman Tuhan itu adalah sia-sia. Firman Tuhan itu mataiologos, itu tidak ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang mataiologos itu cara hidup yang kita warisi dari nenek moyang kita. Itu yang mataiologos. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, hari ini sekali lagi, jangan sampai kita menolak nasihat firman Allah dan akhirnya kita terjebak. Saya ulang, kepada hal-hal yang sia-sia kita anggap jadi benar.
Hal-hal yang sia-sia kita anggap bukan sesuatu yang sia-sia. Klik. Saya berikan kesimpulan untuk bagian yang pertama. Ya, saudara, kembali yang tadi warna ya itu. Mari kita baca bersama-sama ini kesimpulan yang pertama. 1, 2, 3. Jadi kalau orang Kristen yang tidak mau menerima nasihat firman Tuhan, maka pasti hidupnya akan terjebak dalam cara hidup warisan nenek moyang atau adat istiadat. Itu karena dia tidak mau terima firman. Sebab kalau terima firman tidak mungkin. Saudara, saya bandingkan dengan ayat di dalam Injil Matius pasal yang ke-15. Bukan, worship. Matius 15. Perhatikan saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ya. Mulai dari ayat yang ke-9. Matius pasal yang ke-15. Tampilkan. Matius 15. Itu Matius berapa? Matius 15 ayat yang ke-9. Ya. Perhatikan saya baca. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ayat 10. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perhatikan ini. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka. Ayat 11. Dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Ini Yesus bicara apa ini? Adat istiadat ini. Ya. Orang Yahudi punya adat, kalau makan itu harus cuci tangan. Sebab kalau makan tidak cuci tangan, maka semua yang masuk dari makan itu atau tangan yang ambil itu makanan, itu akan menajiskan. Atau bikin itu orang tidak kudus, bikin itu orang hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan. Lalu Tuhan Yesus bilang begini, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang. Dengan kata lain, itu adat tradisi yang dibiasakan oleh orang Yahudi, itu salah. Ya. Yang benar firman Allah. Firman bilang apa? Yang menajiskan orang itu yang keluar dari mulut. Bukan yang masuk dari mulut, tapi yang keluar dari mulut. Kenapa? Lihat ayat 19, Matius 15. Perhatikan ayat yang ke-19. Ini firman Allah. Jadi firman Allah berbeda dengan adat istiadatnya orang Yahudi itu. Lihat, Matius 15 ayat 11. 11 lagi, 19. Tampilkan. Ayat yang ke-19. Karena dari hati timbul segala apa? Pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi bukan dari luar dulu baru masuk akhirnya orang jadi pikir jahat, masuk akhirnya orang pikir bunuh, masuk akhirnya orang pikir bersinah, masuk akhirnya orang pikir bercabur. Bukan, itu dari dalam. Jadi bunuh itu karena ada di dalam. Pikir jahat itu karena ada di dalam. Bersinah itu karena ada di dalam. Pencurian itu karena ada di dalam. Jadi yang keluar itu yang menajiskan, bukan yang masuk. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Jadi itulah makanya adat istiadat pada zaman Yesus menentang banyak. Sekarang lihat Matius 15 ayat yang ke-7 dan 8. Tadi kita mulai ayat 9. Sekarang lihat ayat 7 dan 8. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Kenapa hatinya jauh daripada Tuhan? Ya karena memang perintah yang mereka lakukan bukan firman Allah. Kebenaran yang mereka lakukan bukan kebenaran yang saudaraku adalah logos firman Allah itu. Tapi yang mereka lakukan matai logos. Yang firman sia-sia, firman yang tidak benar, itu yang mereka buat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara bisa bandingkan juga Matius pasal 5.
Waktu Yesus berkhotbah di bukit, ya Yesus juga menyoroti sejumlah hal-hal yang menjadi kebiasaan ya dari orang-orang Yahudi yang mereka anggap itu kebenaran, padahal itu bukan kebenaran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, mereka anggap itu firman, tapi sebenarnya itu bukan firman. Ada kalimat yang mengatakan begini, kalau saya tidak salah di ayat 21 dari Matius pasal yang kelima, ya, di situ Yesus bilang begini sama mereka, bahwa kamu mendengar firman, jangan membunuh. Ya, kamu mendengarkan, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa membunuh harus dihukum. Tetapi Yesus berkata, ayat 22, perhatikan, Matius 5. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Tradisi nenek moyang mereka mengatakan kalau bunuh dulu baru dihukum. Tetapi ajaran firman Allah tidak. Marah dan berkata kafir, berkata jahil. Tempo lalu saya sudah pernah membahas teks ini tentang apa yang dimaksud dengan kafir dan jahil. Ya, itu saja sudah dihukum. Bukan harus angkat pisau kotikam dulu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marah yang dimaksud tentu adalah marah yang tidak ada dasar alasan apa-apa. Tiba-tiba kumat, marah orang, dendam orang, jengkel orang. Nah itu sesuatu yang saudara yang terkasih dalam Tuhan menentang firman. Dan itu dianggap setara dengan membunuh. Jadi saudara lihat, dalam firman Allah, Yesus mengecam banyak tradisi. Banyak sekali kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan orang Yahudi. Lalu kemudian Yesus bilang itu tidak boleh. Kamu dengar firman dari nenek moyang begitu, tapi sekarang beta katakan begini, lu harus buat itu. Markus 7, lihat juga ayat ini. Markus pasal 7 ayat 7. Perhatikan. Markus pasal 7 ayat yang ke-7. Yesus juga mengecam nih, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Apa yang dimaksud perintah manusia? Ayat 8. Perhatikan. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada apa? Adat istiadat manusia. Jadi perintah Tuhan dong abaikan, firman Tuhan dong bilang biar, bahasa orang Kupang bilang parsetan, ya. Tapi adat istiadat dong bilang jangan. Itu nenek moyang dong yang ajar kotong. Jadi mari kotong lakukan. Firman dong anggap itu Matayu logos, itu omong kosong, itu sia-sia. Kalau ajaran nenek moyang, itu benar. Itu nenek dong ajar, jadi kita mesti buat terus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Waduh. Itu tuh sama seperti orang Yahudi. Jadi kalau kita masuk gereja hari Minggu dengar firman, ya, hari Rabu dengar firman, hari Kamis dengar firman. Tapi kalau kita anggap firman itu Mateo logos, sia-sia, maka saudara akan terjebak kepada adat istiadat yang saudara yakini itu sebagai kebenaran, padahal itu bukan kebenaran, tapi sesuatu kepalsuan. Kedua, apa itu Mateo logos? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kepada PowerPoint. Mateo logos itu dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 20. Mari kita lihat ada kata Mateo logos atau sia-sia kembali. Next. 1, 2, 3. Dan di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya apa? Sia-sia belaka. Rancangan orang berhikmat itu Mateo logos, sia-sia belaka. Saudaraku, apa itu rancangan orang-orang berhikmat? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan suratan 1 Korintus, ya, maka kita menemukan Rasul Paulus sedang, saudaraku, apa nih, menyindir, bukan menyindir ya, mengkanter atau menghantam orang-orang yang merasa pintar, pandai, orang-orang yang merasa otaknya bermain, orang Kupang bilang, orang-orang yang merasa bahwa mereka berhikmat, ya.
Lalu mereka anggap semua kebenaran itu palsu. Semua kebenaran itu omong kosong. Semua kebenaran itu tidak benar. Bahkan mereka anggap salib, pemberitaan salib itu adalah kebodohan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Lalu Paulus bilang 1 Korintus 3 kembali. Ayat 20 tadi. Ya, Paulus kasih tahu mereka, salah. Justru kamu harus tahu. Ya, Tuhan itu mengetahui bahwa semua rancangan-rancangan orang berhikmat itu di mata Tuhan itu mateologos, sia-sia belaka. Ya, ada berapa banyak orang Kristen juga begitu? Rajin ibadah, rajin gereja, tapi yang dia pakai itu otak, hikmat. Ya, ini tidak salah, otak bermain itu baik. Tapi kalau itu menjadi andalan, itu menjadi sesuatu yang dibuat menjadi lebih penting dari firman, firman itu dibawa dari hikmat, itu menjadi salah. Karena hikmat tidak bisa, saudaraku, mengalahkan kebenaran. Kepintaran apapun tidak bisa mengalahkan yang namanya firman Allah. Firman Tuhan itu di atas. Jadi jangan pernah anggap kebenaran itu menjadi sia-sia hanya karena saudara mulai pintar, sekolah pintar. Saudara punya gelar panjang lebar, lalu kemudian kita anggap bahwa firman itu omong kosong putar balik, ya saudara. Dan banyak orang Kristen model begitu, sehingga dia kalau ibadat itu dia dengar firman itu dia anggap itu firman itu tidak ada penting apa-apa. Ini orang yang keliru, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, jadi saya ulang, jangan sampai kita menganggap firman itu mateologos hanya gara-gara kita pintar, kita terjebak itu. Kita sedang terjebak kepada sesuatu yang sia-sia. Kita sedang terjebak kepada sesuatu yang hampa, yang kosong, yang tidak bisa kita jadikan andalan. Klik. Saya kasih pengertian ini. Ya, klik. Mari kita baca kesimpulan ini dulu. 1, 2, 3. Jadi, kalau orang Kristen yang tidak mau menerima nasihat firman Tuhan, maka pasti hidupnya akan terjebak dalam pengandalan rancangan orang berhikmat. Jadi firman kalau sudah tidak diandalkan, orang akan anggap apa-apa tuh saudaraku pakai otak. Otak bilang apa, itu yang beta buat. Bukan firman bilang apa. Bukan Alkitab bilang apa, tapi ini omong apa. Kalau ini omong begini, firman omong begini, batabrak, firman kasih tinggal. Ikut hikmat. Itu sangat keliru. Karena kalau kita ambil keputusan begitu, sebenarnya kita sedang terjebak. Saya ulang, kita sedang terjebak kepada suatu pengandalan akan rancangan orang berhikmat, dan itu pasti mendatangkan ketidakbaikan. Lihat Yeremia pasal 17 ayat 5. Tampilkan di AC Worship. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yeremia 17 ayat 5 ini ayat terkenal buat kita. Yeremia pasal 17 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Jadi kalau kita andalkan kita pun hikmat, saudaraku, kita anggap kita pun hikmat yang betul, kita pun kekuatan yang betul, nanti kita akan terkutuk. Hidup seakan dapat yang baik. Ya. Kalau toh dapat baik, saya selalu menunjukkan ayat dalam Mazmur 37 dan Mazmur 73. Ya. Itu adalah kebahagiaan palsu. Itu adalah kebaikan palsu. Itu adalah sesuatu yang hanya sementara, ya saudara. Karena tidak pernah orang-orang yang mengandalkan rancangannya itu pasti mengalami sesuatu yang baik. Karena rancangan Tuhan dengan rancangan orang berhikmat itu jauhnya setinggi langit dari bumi. Yesaya pasal yang ke-5, 55 ayat yang ke-5. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu Alkitab mengatakan, coba ditampilkan. Ayat yang ke-8, Yesaya 55. Kitab Yesaya pasal 55 ayat 8.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ya, kita pun rancangan biar sepintar-pintar apapun, itu bukan rancangan Tuhan. Ya, kita pun rancangan itu sehebat apapun, saudara. Entah kita putar bagus-bagus karena kita sekolah tinggi, kita bikin bagus-bagus. Tapi sekali lagi itu bukan jalan Tuhan. Itu bukan rancangan Tuhan. Ayat 9, jemaat membaca ayat ini. 1, 2, 3. Tingginya itu dari langit dan bumi jaraknya. Demikianlah tingginya jalanku dari jalan. Maksudnya apa? Terlalu berbeda, terlalu jauh, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi tidak pernah bisa hikmat manusia yang terbatas itu mau mengalahkan sesuatu yang namanya hikmat Tuhan. Itu tidak akan pernah bisa. Makanya anak-anak Tuhan, sekolah bukan salah. Tapi sekolah sepintar-pintarnya apapun, mesti tetap andalkan Tuhan. Kalau tidak andalkan Tuhan, ya nanti lu lari naik kena batu kayu. Itu bahasa orang Kupang bilang begitu. Ya, kalau mau hebat-hebat, pintar-pintar lupa Tuhan, nanti lari naik kena batu kayu. Ya, saudara, itu makanya jangan pernah lupa. Sekolah boleh pintar, tapi tetap ingat Tuhan. Ya, karena kalau tidak, Tuhan bikin kacau hikmat orang berhikmat. Tuhan akan mempermalukan hikmat orang berhikmat. Saudara bisa bandingkan dengan kitab 1 Korintus pasal yang kedua. Ya. Bagaimana Tuhan, saudaraku, menundukkan orang-orang yang berhikmat dan Tuhan angkat orang-orang yang lemah. Ya. Jadi sekali lagi, jangan sampai kita mulai pintar lalu kita anggap firman Tuhan jadi salah. Ya. Orang khotbah kita bilang, omong apa itu? Ya. Mulai bikin tingkah, ya saudara terkasih, karena kita rasa bahwa kita pintar, orang yang khotbah semua bodoh. Itu bahaya tuh. Nanti saat-saat kita naik kena batu. Karena sekali lagi kita mau pintar sekolah tinggi setinggi-tingginya, firman Tuhan tetap lebih hebat. Saya kan sudah pernah kasih contoh-contoh, misalnya saudara pernah dengar pembuat kapal Titanic, ya. Namanya Thomas Andre. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Thomas Andre itu bikin kapal yang terhebat, tercanggih. Orang lihat Rucita 8, Dharma Rucita 8 dan Dharma Kartika 5 saja orang sudah terkagum-kagum. Itu belum lihat Titanic. Ya saudara, Titanic lebih canggih. Ya. Dharma Rucita kolam renang hanya sepotong dengan itu Dharma Kartika 5. Itu juga saudara kolam renang kering, tidak ada air. Hanya ada lapangan futsal. Ya, kalau saudara lihat Titanic, ya, filmnya saja kita lihat, itu bukan main-main. Di dalam semua lengkap, serba canggih, saudara. Bahkan kapal itu dirancang oleh Thomas Andre. Secanggih-canggih kapal itu, saudara, sampai dia bisa mengatakan bahwa jangankan gelombang badai, Tuhan sekalipun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Itu Thomas Andre bilang. Karena dia melihat ini kapal terlalu sempurna. Ini kapal terlalu hebat, terlalu luar biasa. Saudara terkasih dalam, sampai dia mengeluarkan statement, jangankan badai dan gelombang, saudara, Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Tapi saudara tahu, pelayaran pertama kapal Titanic itu menabrak gunung es dan semuanya habis binasa. Ya. Tidak ada yang bertahan. Saudara, itu kenapa? Karena mau sok pintar lebih dari Tuhan Allah. Kalau mau lebih pintar dari Tuhan Allah, Tuhan kasih guling lu. Ya, maka ingatlah baik-baik. Saya ingin pesankan lagi buat kita semua ini. Ya. Anak-anak masih muda-muda semua, saya ingatkan, ingat, sekolah harus tambah hari tambah baik sekolah, tapi jangan pernah andalkan sekolahmu. Karena Tuhan di atas sekolah kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sehebat-hebatnya manusia tidak sehebat Tuhan. Itu tadi saya omong Thomas Andre, tapi ada cerita yang sangat lampau, kisah tentang Babel. Saudara yang terkasih dalam Kejadian pasal 11, Babel itu saudara yang terkasih luar biasa. Orang bangun hampir depo menara itu sampai ke langit.
Belum ada bangunan sehebat itu hari ini. Itu menara yang paling luar biasa. Tapi sekalipun menara itu luar biasa, tapi kalau tidak melibatkan Tuhan di dalamnya, hancur habis. Tinggal puing-puing. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apalagi tembok Yeriko. Itu belum ada tembok sehebat tembok Yeriko. Karena tembok Yeriko itu bisa bangun rumah di atas tembok. Benteng itu. Itu tidak pernah ada. Di dunia ini belum ada, saudara. Kecuali tembok Yeriko. Tapi saudara lihat. Hanya dengan mengelilingi tembok itu sebanyak 14 kali dan tiupan sangkakala. Tembok itu rubuh dan rata tanah. Tidak ada yang bisa hebat. Rancangan Tuhan itu rancangan yang di atas rancangan orang berhikmat. Karena itu andalkanlah firman Allah di atas segala-galanya. Karena di luar kebenaran hidupmu akan sia-sia. Ada amin? Aminnya kecil. Ada amin? Ya. Jadi yang sekolah lalu lupa Tuhan, ingat. Itu tinggal hitung waktu. Yang jadi pejabat lalu lupa Tuhan, ingat, nanti tinggal tunggu waktu. Ya saudara, yang sukses, yang berhasil lalu lupa Tuhan, nanti lihat, tinggal tunggu waktu. Tanda bepung kata-kata. Saudara, ya nanti saudara lihat, karena Alkitab sudah membuktikan. Saya omong tadi Babel, Yeriko, ya. Saudara yang terkasih, saya omong Thomas Andre, itu yang fakta sekarang. Ya. Ada lagi presiden Brasil namanya Tancredo Neves. Nanti saudara Google search, saudara lihat itu. Siapa itu Tancredo Neves? Yang juga hancur ketika berani melawan Tuhan. Tidak ada manusia hebat ini dunia. Makanya jangan pernah lupakan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam segala hal. Ya, maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. Amsal pasal 6 ayat 3 kalau saya tidak salah, ditampilkan dulu. Kitab Amsal pasal 6 ayat 3 ayat 6. Coba tiba-tiba saya ingat 3 ayat 6. Amsal pasal 3 ayat 6. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu. Ya betul, Amsal 3 ayat 6. Mari kita baca 1, 2, 3. Akuilah dia dalam segala laku, maka ia akan meluruskan jalan. Jangan lupa Tuhan. Kalau saudara lupa Tuhan, saudara habis. Tapi kalau saudara tiap hari saudara akui Tuhan, tiap hari saudara ingat Tuhan, wih Tuhan memang hebat, firman-Nya hebat, firman-Nya luar biasa. Jalanmu bengkok, dia kasih lurus. Jalanmu orang palang, dia kasih lurus. Jalanmu orang tutup, dia akan bukakan. Karena orang yang mengakui dia tidak akan mempermalukan. Ada amin? Yang ketiga, terakhir. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, semoga belum lewat setengah jam. Ya. Yang terakhir, kembali ke PowerPoint. Apa jenis Mateologos? Jadi saudara ingat itu. 1, Mateologos itu sebenarnya adalah tradisi hidup nenek moyang, bukan firman Allah. Itu Mateologos. Yang kedua, rancangan-rancangan orang berhikmat. Itu Mateologos. Itu hal-hal yang sia-sia. Lanjut. Yang ketiga, Kisah Rasul pasal 14 ayat 15. Ya, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia. Itu di perkataan Matayo juga sama, ya, Matayo, ya. Dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang ketiga, bicara soal hal sia-sia, itu bicara tentang perbuatan lama kita. Atau saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup kita sebelum kita bertobat, itu yang sia-sia. Ya. Jadi bukan firman yang sia-sia, tapi kebiasaan-kebiasaan buruk kita, perbuatan-perbuatan lama kita, hidup lama kita, saudaraku, itu sia-sia semua. Ya, dulu yang kita pemalas gereja, itu sia-sia sebenarnya, tapi kita anggap itu benar. Ya,
Dulu yang kita hidup, saudara, pesta pora, itu kita anggap benar, tapi itu sebenarnya sia-sia. Dulu yang kita pikir, saudara yang terkasih dalam Tuhan, apalagi ya, oh kita mabok-mabok, kita pikir itu baik, padahal itu sebenarnya sia-sia. Semua perbuatan-perbuatan sebelum kita bertobat, yang saudaraku kita anggap itu menyenangkan, keuntungan, itu sebenarnya sia-sia. Makanya Paulus bilang begini dalam suratan Filipi pasal 3 ayat yang ke-10 mulai. Lihat itu ya, Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Paulus bilang kan semua itu sampah. Apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sebenarnya itu kuanggap rugi ya. Ayat 8 dulu, Filipi 3. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dulu dia bunuh orang, itu dianggap untung. Tapi sekarang dianggap rugi karena Yesus. Dulu itu dianggap itu perbuatan yang baik, padahal sekarang itu perbuatan yang sia-sia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dulu waktu dia jadi seorang muridnya Gamaliel, orang yang hebat, dianggap ahli Taurat, Farisi yang sempurna, tidak bercacat celah di dalam memahami hukum Taurat. Saudara yang terkasih dalam, itu dia anggap dulu itu keuntungan, perbuatan untung, saudara. Tapi sekarang ketika dia menjadi orang Kristen, dia menjadi pengikut Kristus, itu perbuatan sia-sia, itu matai logos. Itu tidak berguna. Dulu kita duduk di deker-deker, ya, saudara, cerita tidak jelas lintang pukang. Ya, saya mungkin sudah pernah kesaksian di sini. Saya naik bemo dari Liliba, rumah di Liliba, saudara naik bemo lampu 6 menuju ke SMA Negeri 1 Kota Kupang. Nah, sekolah di SMA Negeri 1. Ya. Sampai di SMA Negeri 1, orang lain turun, saya terus di terminal Kupang. Ya. Pulang datang, saudaraku orang lain, ya, Sumasok, orang Apel, saya terus putar sampai Liliba, pulang datang lagi, saudara. Ya. Sampai jam keluar sekolah, baru saya turun dari bemo. Ya, bayar Rp500. Waktu itu akhirnya 1 bulan kemudian saudara surat panggilan datang dan saya dikeluarkan dari SMA Negeri 1 Kupang. Ya, itu gara-gara sekolah pintar punya itu yang begitu, saudara. Naik bemo tuh tidak turun, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, memang waktu itu saya tidak suka sekolah di itu sekolahnya, orang tua dipaksa masuk di SMA Negeri 1 Kupang karena bilang sekolah favorit, sekolah geng, ya gengsi, saudara. Jadi saya pergi sekolah ikut di situ. Padahal saya hati juga tidak di situ. Akhirnya saya juga bikin ulah. Ya. Tapi waktu saya duduk di bemo itu saya anggap itu baik. Padahal itu sesuatu yang tidak baik. Sia-sia. 1 bulan sudah terkasih dalam Tuhan, saya tidak dapat pelajaran apa-apa. Ya. Waktu saya kembali ke saya pun sekolah di SMK Surya Atambua, awalnya saya juara 1, juara 2, turun jadi juara 10. Karena 1 bulan tidak terima pelajaran apa-apa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu kan sebenarnya perbuatan yang sia-sia. Tapi saya anggap tidak sia-sia pada waktu itu, karena memang tidak bertobat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah ingatlah baik-baik. Sekarang kita juga begitu, sudah dengar firman, sudah tahu yang baik, sudah tahu yang salah, sudah tahu yang benar, sudah tahu mana yang benar. Seharusnya sekarang kita mesti bisa bedakan mana perbuatan yang sia-sia dan mana perbuatan yang memberi keuntungan. Ya. Tapi berapa banyak orang yang masih menganggap bahwa dia perbuatan yang di luar sana lebih untung daripada dia perbuatan yang benar sekarang. Seharusnya kan kalau ikut Tuhan sungguh-sungguh mulai pikir, daripada beta duduk tengah di rumah hari Kamis malam, lebih baik beta duduk di gereja 1 jam di rumah Tuhan. Itu sama seperti lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Kan firman Tuhan bilang begitu. Tapi berapa banyak orang ini malam jemaat GSJ Glow of Love yang mungkin lagi tengah di rumah yang tidak jelas, separuh mungkin lagi scroll TikTok naik turun, separuh lagi ngobrol yang tidak jelas ujung pohonnya, cerita dari turunan nenek moyang dong, saudara. Tapi dia anggap ini tidak rugi. Firman Allah dianggap, saudaraku, itu tidak penting. Yang penting yang ini, saya duduk kau mau cerita lintang pukang tidak jelas.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu rapat wilayah kemarin, saya kasih tahu sama wilayah ketua, saya bilang begini, mesti cek mana hamba Tuhan yang jalan tidak jelas dan mana hamba Tuhan yang jalan karena pemberitaan Injil. Ya, kalau jalan lintang pukang tidak jelas, itu perbuatan sia-sia. Dulu kita belum kenal Tuhan, itu yang kita putar balik, tidak ada ujung pohon. Sekarang kita sudah bertobat, seharusnya kita tahu waktu kita buat untuk apa. Itu anak-anak Tuhan dong. Nah hari ini kebenaran kiranya menolong kita semua supaya bisa membedakan ya, mana itu Mateo Logos dan mana yang tidak, yang Logos, yang firman Allah sungguh-sungguh. Mana yang kebenaran yang membuat hidup kita tambah hari tambah lebih baik, dan mana yang hanya sia-sia. Mesti bisa bedakan. Kalau Susan bisa bedakan ini, sebenarnya kita sedang terjebak. Kesimpulan ketiga, kita sedang terjebak pada perbuatan yang membuat kita akhirnya nyaman, tidak bertobat. Akhirnya kita hidup dalam manusia lama terus. Memang kita orang Kristen, tapi kita sebenarnya tidak mengalami pertobatan. Hanya KTP Kristen, hanya kita punya nama anggota gereja. Klik, kita mau baca kesimpulan terakhir. Oke, keras 1, 2, 3. Jadi, kalau orang Kristen yang tidak mau menerima nasihat firman Tuhan, maka pasti hidupnya terjebak terus dalam perbuatan atau kebiasaan hidup yang lama. Sehingga dia tidak mau, dia akan anggap enak dulu, ini enak, ini nyaman. Padahal itu semua Mateo Logos, sia-sia. Pulang dan renungkan kebenaran ini. Saudara ada pada posisi mana? Orang yang ada pada posisi menganggap firman nasihat itu sebagai suatu tujuan yang mendatangkan kebaikan, atau sebaliknya. Kalau sebaliknya, maka saudara akan melihat ada dua hal yang menjebak hidup saudara. Kesesatan seperti yang kita bahas pada minggu lalu, dan terjebak pada omongan yang sia-sia. Mateo Logos. Tuhan berkati kita. Mari pemain musik, kita mau bersyukur buat firman Allah. Ya, ibadat kita tengah minggu akan tetap berjalan.